Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tafsir surat Sabbih, surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini surat Makkiyah, 19 ayat, turun sesudah surat At-Takwir. Surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami kepadaku ayahku dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al-Barra Ibnu Azib yang mengatakan bahwa di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula datang kepada kami di Madinah ialah Mus'ab Ibnu Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Lalu keduanya mengajarkan kepada kami Al-Quran. Kemudian datang pula Ammar, Bilal dan Sa'ad. Kemudian menyusul Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang muhajirin. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Aku belum pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira ria dengan sesuatu hal segembira ketika kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku melihat anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki mengatakan, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kita. Dan begitu beliau sallallahu alaihi wasallam tiba, maka aku belajar surat Sabbih isma rabbikal a'la dan beberapa surat lainnya yang semisal panjangnya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Israil dari Suwair ibnu Abu Bakhitah dari ayahnya dari Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai surat ini. Jadi surat Al-A'la adalah surat favorit Nabi, yaitu Sabbih isma rabbikal a'la, Al-A'la ayat 1 hingga akhir surat. Jadi singkatnya, sebenarnya panjang juga ini ya, tentang hadis yang menjelaskan tentang surat Al-A'la ini, kisah-kisahnya ya. Singkatnya adalah, ini adalah surat favorit Nabi yang dibaca ketika hari Jumat bersama dengan surat Al-Ghasyiyah dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sabbih isma rabbikal a'la. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
lain dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Imam Ahmad mengatakan, yang diriwayatkan oleh Uqbah ibnu Amir al-Juhani, yang mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, Sabbihisma rabbikal a'la, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maaf, yang dimaksud adalah surat lainnya, ya, bukan surat Al-A'la. Jadi kata Amir al-Juhani, ketika Al-Haqq 52, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Al-Waqi'ah 7496. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah bacaan ayat ini dalam ruku kalian. Jadi ketika ruku, mensucikan Allah dengan mengagungkannya, membesarkannya, itu subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Nah, jadi ketika turun surat Al-Haqq 52, Al-Waqi'ah 7496, dan Nabi perintahkan agar menjadikan ayat itu, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar, di dalam doa ruku, yaitu subhana rabbiyal azim. Dan ketika turun firman-Nya, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la ayat 1, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda juga kepada kami, jadikanlah bacaan ini dalam sujud kalian, yaitu subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau ruku kemudian mensucikan Allah dengan kebesarannya, sujud mensucikan Allah dengan ketinggiannya. Dia maha besar, dia maha tinggi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang tinggi, ya kan, selain Dia yang ada di dunia ini. Ya kan, hanya Dia yang besar dan tinggi dari segala-galanya. Dari segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Imam Ahmad juga mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca firman-Nya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la ayat 1, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi ketika membaca surat Al-A'la ini, Sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi memberi contoh, ya kan, sunnahnya adalah membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, maka subhana rabbiyal a'la, begitu. Jadi dibaca, atau ada ucapan yang diucapkan setelah membaca surat sabbihisma rabbikal, setelah membaca ayat 1 dari surat Al-A'la, yaitu subhana rabbiyal a'la, maka Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la. Begitupun ketika sujud sama, subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Al-A'la ayat 2, yakni Dia telah menciptakan makhluk dan menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang paling baik. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini maupun di langit, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan, ya kan, ciptaannya itu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-A'la ayat 3. Menurut Mujahid, dia mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang memberi petunjuk kepada manusia untuk celaka dan untuk bahagia, dan memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat penggembalaannya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Musa alaihissalam yang berkata kepada Fir'aun, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Toha 50. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar bagi makhluknya dan memberi mereka petunjuk kepada takdirnya. Sebagaimana pula yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah wa kana arsuhu 'alal ma." Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar bagi semua makhluknya sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun, dan adalah arsy-Nya masih berada di atas air. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi bahwa apa yang menimpa makhluknya, ya kan? Makhluknya Allah itu sudah Allah tentukan jauh sebelumnya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, seperti itu. Jadi terkhusus manusia, ketika dia ditimpa gunda gulana, gitu kali ya bahasanya. Ketika dia ditimpa sebuah musibah, maka yakinilah bahwa itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bicara masalah takdir, bukan kemudian menjadikan manusia itu berhenti, tidak. Jadi tetap dia melakukan upaya-upaya di dalam kehidupannya, ya kan? Tidak kemudian meratapi apa yang menimpanya, tetap berupaya, ya kan, melakukan perbaikan, berusaha, ikhtiar namanya, ya kan, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, untuk mengisi kehidupannya. Jadi tidak hanya berhenti melihat takdir, tidak. Dan takdir itu tidak perlu ditebak-tebak, ya kan? Kecuali memang apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti melalui mimpi, ya kan? Mimpinya orang yang soleh boleh diramalkan. Kemudian tanda-tanda seperti tanda-tanda kenabian, ya kan, nah, boleh dilihat, ya kan, dinilai. Nah, selain daripada itu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh, ya kan, seperti membaca garis tangan, ya tidak boleh. Nah, seperti itu, karena tidak ada tuntunannya. Itu namanya menebak-nebak, sama dengan istilah
peramal atau tukang tenung yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Hanya membual saja, banyak dustanya, banyak kebohongannya, tidak bisa dijadikan pegangan atau patokan. Jadi poinnya adalah jangan berhenti dengan takdir, tetaplah berikhtiar, tetaplah berusaha untuk mencapai segala tujuan di dalam kehidupan ini, dan yang diutamakan adalah kehidupan akhirat. Namun bila ada sebuah kesalahan, dosa, ya kan, yang dilakukan, tetap ada konsekuensinya, ya kan, harus menjalani hukumannya. Jadi bukan berarti kemudian lepas, ya kan, tidak, tetap sekalipun itu juga takdir. Jadi ada namanya takdir baik dan buruk. Bila takdir ditakdirkan baik yang mengandung dosa, maka jalani hukumannya. Bila ditakdirkan baik, ya kan, bersyukur, alhamdulillah, ya kan, menjaga amalannya, istiqomah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, al-a'la ayat 4, yakni semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Allah yang menumbuhkan, ya kan? Mulai dia biji yang keras, ya kan? Kemudian berubah menjadi hijau, pecah, tumbuhlah dia jadi pohon, daun, ya kan? Nah, sampai membesar, kemudian berbuah, ya kan? Seperti itu. Allah yang tumbuhkan itu tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Faja'alahu gusa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Al-A'la ayat 5. Menurut Ibnu Abbas artinya kering dan berubah warnanya. Dan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Jadi tadinya rumput itu hijau, ya kan? Kemudian kering, kemudian gugur, ya kan? Seperti itu. Jadi tidak selamanya hijau. Daunnya mengalami penuaan, ya kan? Ya sama seperti kemudian manusia, muda, tua, mati gitu. Nah sama juga dengan daun, ya kan? Allah jadikan tadinya hijau, ya kan? Kemudian hitaman, ya kan, gugur. Nah, seperti itu. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian orang yang ahli dalam bahasa Arab, ulama nahwu sorob, ada Alfiyah Ibnu Malik juga, ya kan, mengatakan bahwa dalam kalimat ini terkandung takdim dan takhir, dan bahwa makna yang dimaksudnya ialah bahwa Tuhan yang telah menumbuhkan rumput-rumputan kemudian tampak hijau segar, lalu berubah menjadi layu berwarna hitaman. Sesudah itu menjadi kering kerontang. Kemudian Ibnu Jarir memberi komentar bahwa sekalipun pendapat ini termasuk salah satu dari takwil makna ayat, ya kan, memang demikian, tetapi tidak benar, mengingat pendapat ini bertentangan dengan pendapat-pendapat ulama ahli takwil. Jadi tetap mengacu pada artinya bahwa Allah yang menjadikan rumput-rumput itu kering dan hitaman. Itu yang benar. Jadi begini, Al-Quran tidak selamanya atau tidak bisa menggunakan ilmu alat, ya kan? Tidak selamanya. Seperti nahwu sorob, ya kan? Alfiyah Ibnu Malik. Nah, beda dengan hadis. Kalau hadis bisa saja. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Maka Al-Quran tidak boleh keluar dari pemahamannya. Artinya apa yang telah Allah ajarkan, apa yang telah Nabi ajarkan, sahabat ajarkan, itulah yang jadi.
Nah, maka sahabat sepakat, ya kan, Ibnu Abbas, ya kan, Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, ya kan, itu mengatakan kering dan berubah warnanya. Nah, seperti itu saja. Walaupun seperti kalau ditakwil, diartikan dalam di kalangan ulama nahwu, ya kan, tadinya Allah menumbuhkan, ya kan, tumbuh-tumbuhan itu atau rumput-rumputan itu kemudian segar, hijau segar. Jadi ada penambahan gitu kan. Sementara dari lafaz aslinya hanya kering ke hitaman. Nah, jadi pendapat yang diambil adalah apa yang telah Nabi dan sahabat ajarkan, itu saja, selesai. Begitulah kalau menafsirkan Al-Quran, tidak boleh keluar dari makna sekalipun maksudnya sama, ya kan, karena mendahulukan, mementingkan nas, tidak boleh berubah. Nah, seperti itu. Sanuqri'uka fala tansa. Firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Al-A'la ayat 6. Hal ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan janjinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan membacakannya kepadanya dengan bacaan yang selamanya dia tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Al-A'la ayat 7. Demikianlah menurut pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Qatadah mengatakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan firman-Nya maka kamu tidak akan lupa, Al-A'la ayat 6, ini mengandung makna talab. Dan mereka menjadikan makna istisna berdasarkan pengertian ini, ialah apa yang dijadikan subjek oleh nasakh. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kamu tidak akan melupakan apa yang telah kubacakan kepadamu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilupakan. Maka janganlah kamu membiarkannya. Jangan membiarkan lupa, ya kan. Kalau ada yang dilupa, segera ingat lagi, ya kan, supaya jangan terlupakan. Nah, ini ada motivasinya juga bahwa ilmu itu bisa dilupakan, ya kan. Kalau jadi ilmu Allah, ya kan, firman Allah, pengajarannya Allah bisa dilupakan oleh manusia. Kalau manusia itu lalai kepada Allah, maka dia akan melupakan ilmu yang telah Allah ajarkan. Hilang dari ingatan ilmunya secara pelan-pelan. Maka seperti yang sudah saya share kemarin, perbanyaklah istighfar. Karena manusia itu setiap hari dihadapkan dengan dosa, ya kan? Setiap hari berdosa, ya kan? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, berpeluang dosa. Maka penting membanyak baca istighfar. Dan istighfar itu seperti yang saya kemarin merupakan solusi. Kalau kita melazimkan istighfar, membiasakan membaca istighfar, Allah akan memberi jalan keluar, memudahkan, memberi solusi, ya kan? Kemudian memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah istighfar. Dan istighfar itu juga bagian dari tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya secara terang-terangan dan juga apa yang mereka sembunyikan dari ucapan dan perbuatan mereka. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Allah melihat segalanya.
Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Al-A'la 8, artinya kami akan memudahkan kamu untuk mengerjakan perbuatan dan ucapan yang baik, dan kami akan mensyariatkan kepadamu suatu hukum yang mudah, penuh toleransi, lurus, lagi adil, tidak ada kebengkokan padanya, dan tidak ada beban, dan tidak pula kesulitan. Jadi Allah kemudian memberikan taufik, beri petunjuk jalan yang mudah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran Allah, ya kan? Pengajaran yang telah Allah ajarkan kepada Nabi kita melalui malaikatnya, ya kan? Itu adalah merupakan hukum yang mudah sebenarnya, penuh toleransi, lurus, adil, tidak ada bengkoknya, ya kan? Dan tidak ada beban, tidak pula sulit, ya kan? Hanya saja karena manusia tidak mau mempraktekkannya, maka menjadi sulit karena tidak dipraktekkan. Sebenarnya ketika dipraktekkan tidak ada beban, ya kan? Contoh, ya kan? Sholat. Kalau kita sholat enak aja kan? Diri, takbir, ya kan? Ruku, sujud, ya kan? Selesai. Tidak ada beban, ya kan? Nah, yang ada beban itu ketika tidak dikerjakan, seolah-olah dipaksa naik ke langit. Nah, jadi Al-Quran itu, pengajarannya Allah itu, ya kan? Pengajaran Nabi dan Rasulnya itu tidak ada yang berat, adil untuk manusia, ya kan? Tidak ada beban, adil, ya kan? Lurus, tidak ada bengkoknya. Justru manusia itulah yang membebani dirinya, mencari jalan yang bengkok, ya kan? Seperti itu. Fadzakir, firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir inna fa'atiz dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Al-A'la ayat 9, yakni berikanlah peringatan bila mana peringatan itu bermanfaat. Maka dari sini disimpulkan etika dalam menyebarkan ilmu, yaitu hendaknya tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak berminat kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, tidak sekali-kali engkau menceritakan suatu hadis kepada suatu kaum yang akal mereka masih belum dapat mencernanya, melainkan hal itu akan menjadi fitnah bagi kalangan sebagian dari mereka. Ali radhiyallahu an telah berkata pula, berbicaralah kepada orang-orang lain sesuai dengan jangkauan pengetahuan mereka. Maukah kamu bila Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, maka saya mulai dengan tauhid, ya kan? Karena tauhid itu rata-rata manusia paham, ya kan? Rata-rata manusia percaya adanya Tuhan, ya kan? Rata-rata manusia percaya bahwa ada pencipta alam semesta ini. Nah, maka saya bahas itu agar lebih dalam, ya kan? Agar nyambung gitu. Nah, saya tidak kemudian menjelaskan tentang detail-detail syariat di dalam Islam, ya kan? Belum sampai ke sana. Karena takutnya jadi fitnah. Takutnya tidak sampai di jangkauan pengetahuannya, ya kan? Akhirnya jadi salah kaprah, ya kan? Nah, kalau kita bicara tauhid, ya kan? Nah, rata-rata manusia paham. Dan itulah pembekalan utama, ya kan? Ketika tauhidnya sudah paham, maka insya Allah ke depannya lebih paham lagi. Dan saya pilih-pilih, ya kan? Tidak semuanya saya pilih-pilih. Nah, supaya bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Karena
menyampaikan ilmu di medsos itu siapapun bisa dengar gitu kan. Nah, siapapun bisa dengar. Nah, kalau yang disampaikan kalau yang disampaikan itu tidak terjangkau oleh pemikiran, pengetahuan manusia, nah, maka jadi salah kaprah, ya kan? Maka saya pilih-pilih dan dikira-kira bahwa itu bisa dicerna oleh pengetahuan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sayadzakkaru may yakhsha." Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Al-A'la ayat 10, yaitu yang mau menerima sebagai pelajaran dari apa yang engkau sampaikan. Hai Muhammad adalah orang yang hatinya takut kepada Allah dan meyakini bahwa dia pasti akan menghadap dan berdua dengannya. Jadi peringatan itu bermanfaat bagi orang yang punya rasa takut di dalam hatinya, yang punya rasa takut kepada Allah. Dia akan mendapat sebuah pelajaran. Dia meyakini bahwa dia pasti akan menghadap dan berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wala yahya. Orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Al-A'la ayat 11-13. Sebaliknya, mereka yang kafir, ya kan, akan menjauhi peringatan itu, akan menjauhi pelajaran kebaikan, pelajaran kebenaran itu, ya kan, karena dia tidak mau mendapatkan pelajaran. Orang-orang yang celaka, orang kafir, mereka lah yang masuk ke dalam neraka, dan di dalam neraka mereka merasakan siksaan. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup selama-lamanya. Jadi tidak dapat mati sehingga ia terhenti dari siksaannya, dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang memberi manfaat baginya. Jadi terus merasakan siksa. Bahkan kehidupannya itu merupakan penderitaan dan mudarat baginya. Karena dengan kehidupannya yang kekal ia selalu menderita pedihnya siksaan dan berbagai macam pembalasan yang ditimpakan kepadanya secara abadi dan kekal. Maka poinnya adalah, endingnya adalah, sebisa mungkin pengajaran, pembelajaran yang Allah ajarkan, Nabi dan Rasulnya ajarkan, ya kan, diterima oleh manusia, karena memang itu untuk manusia. Pengajaran Allah, Nabi dan Rasulnya adalah untuk manusia. Endingnya sebisa mungkin diterima manusia, ya kan? Nah, sebisa mungkin diterima manusia, karena bila manusia itu bisa menerimanya, maka dia akan mendapatkan sebuah pelajaran. Dia akan mendapatkan sebuah pelajaran. Bila dia tidak akan menerimanya, bila manusia tidak menerima pembelajaran itu, dia tidak mendapatkan pelajaran dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak pula mati dan tidak pula hidup di dalam neraka. Terus merasakan siksa. Jadi di neraka seperti itu kalau kekal. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, supaya terus merasakan siksa. Dan jangan punya pengharapan masuk ke dalam neraka, jangan. Sesungguhnya jasadmu, inna ajsamakum ala nari la taqwa. Sesungguhnya jasadmu itu tidak akan kuat atas neraka. Pedih neraka itu. Panasnya berlipat-lipat. Panasnya api dunia. Jadi jangan berharap, ya kan? Berlindunglah dari api neraka. Maka doa-doa itu selalu meminta perlindungan dari api neraka, ya kan?
yang sering didengar atau yang sering kita ucapkan, panjatkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, peliharalah kami azabannar, dari siksa api neraka. Ya kan? Atau doa-doa yang lainnya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau bisa dipelajari lagi di kitab-kitab doa, kitabud da'wat yang ada di dalam hadis-hadis sahih, ya kan, maupun sunan. Imam Ahmad mengatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, maksudnya dia selama-lamanya di dalam neraka, maka mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan rahmatnya, maka Allah mematikan mereka di dalam neraka. Jadi sudah masuk di dalam neraka, karena Allah kehendaki dia mendapatkan rahmatnya, jadi sampai mati, ya kan, tidak hidup lagi. Nah, beda yang kekal, dibiarkan seperti dibiarkan seperti tidak mati dan tidak pula hidup, ya kan. Dibilang mati masih bergerak, ya kan. Nah, seperti itu gambarannya, supaya terus merasakan siksa selama-lamanya. Nah, orang yang Allah kehendaki, yang sudah masuk ke dalam neraka, dikehendaki mendapatkan rahmat oleh Allah, maka dia dimatikan oleh Allah, tidak dihidupkan. Jadi masuk dalam neraka, lebur, mati, selesai, tidak dihidupkan lagi. Dan orang-orang yang telah diberi izin untuk memberi syafaat masuk menemui mereka. Kemudian seseorang dari para pemberi syafaat itu mengambil segolongan besar manusia, lalu dia menumbuhkan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam sungai kehidupan, atau ke dalam sungai yang ada di dalam surga, sehingga mereka tumbuh hidup kembali sebagaimana biji-bijian yang dibawa oleh banjir, tumbuh di tepian sungai. Dan perawi melanjutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, pernahkah kalian melihat proses tumbuhnya pohon? Pada awal mulanya hijau, kemudian menguning, kemudian hijau kembali. Perawi melanjutkan bahwa sebagian di antara mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan demikian seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berada di daerah pedalaman. Jadi seperti itu. Tapi ya menderita, ya kan. Dan kalau kita lihat konteks hadis ini, nanti tunggu ada orang yang memberi syafaat baru bisa hidup lagi. Jadi janganlah. Maka doa itu, ya kan, doa sapu jagat itu memelihara kita, ya kan, meminta agar Allah memelihara kita, menjaga kita dari azab neraka. Tidak kuat jasad kita ini dengan neraka, hangus, gosong. Nggak usah jauh-jauh deh. Api dunia saja, ya kan, kita injakkan kaki kita di api dunia, apa tidak meleleh gitu kan, apa tidak terbakar gitu kan, apalagi api neraka. Jadi jangan, berhati-hatilah kita, ya kan. Banyaklah kita berdoa agar Allah memberi kita keselamatan, menjaga kita dari siksa neraka. Jadi jangan main-main. Hidup ini bukan untuk bermain-main. Hidup di dunia ini, bagaimana nanti kita bisa selamat di akhirat kelak, selamat dari siksanya Allah. Itu poinnya, endingnya, yang penting. Jadi kalau Anda terlena di dunia ini, melupakan kehidupan yang kekal abadi di akhirat, sungguh keterlaluan, ya kan. Karena Anda sedang lalai, Anda sedang melupakan sejatinya tujuan hidup manusia. Sesungguhnya diciptakan Allah di muka bumi ini. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman
dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Al-A'la ayat 14. Yakni menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Al-A'la 15, yakni dia mendirikan salat tepat pada waktunya masing-masing karena mengharapkan ridho Allah dan taat kepada perintahnya serta merealisasikan syariatnya. Sehubungan dengan hal ini, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Al-A'la ayat 14. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak mengakui adanya sekutu-sekutu baginya dan mengakui bahwa diriku adalah utusan Allah, itulah makna yang dimaksud oleh ayat sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dan ia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Al-A'la ayat 15. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni mengerjakan salat 5 waktu dan memeliharanya serta memperhatikannya. Qatadah juga mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Al-A'la 14-15, yakni menzakati harta bendanya dan membuat ridho penciptanya. Jadi kalau penjelasan di atas tadi mensucikan berkaitan erat dengan berakhlak yang mulia gitu kan. Kemudian mentauhidkan Allah, mengingat Allah, kemudian sholat, ya kan. Nah kalau menurut Qatadah itu adalah zakat, ya kan, berzakat, mengeluarkan harta, menzakati harta bendanya, ya kan, apabila nisab, kemudian membuat ridha penciptanya, yaitu dengan mengingat Allah dan kemudian sholat. Jadi sama, ya, karena zakat juga mensucikan diri kita, ya kan, harta kita, diri kita, agar yang kita terima itu adalah hak sepenuh kita, karena di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Nah, untuk zakat saya sudah jelaskan di short video short saya di YouTube, ya, tinggal dicek lagi zakat, rinciannya sudah jelas di sana, ya kan, nanti bisa dicek lagi. Dan saya tambahkan, karena di surat Al-A'la ini ini tadi masuk pada bab sholat, wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi selain juga membersihkan diri kita dari akhlak yang buruk, mensucikan harta kita dengan zakat, ya kan, kita juga perlu ya, sekalipun tidak ada kaitannya, ya kan, dengan ayat ini, ya kan, tentang, karena yang dimaksud
mensucikan di sini adalah mensucikan diri dari akhlak yang buruk dan mensucikan harta benda dengan zakat. Tapi karena ada konteksnya, kaitannya dengan konteks sholat, jadi sebelum sholat itu ada hal-hal yang perlu dipahamin. Nah, saya tidak bahas terlalu panjang karena ada babnya sendiri yang menjelaskannya secara detail di bab toharo di kitab hadis itu semua ada, kitab sahih maupun kitab sunan, atau yang dikarang oleh para ulama yang disebut dengan dikarang oleh ulama yang disebut dengan kitab Bulughul Maram. Sana menjelaskan tentang toharo, bab kesucian. Jadi apa yang perlu saya tekankan di sini dalam bab kesucian sebelum kita sholat, yaitu dalam hal menjaga najis. Dalam hal menjaga najis, ketika kita buang air kecil, ya kan, jangan asal kencing saja, gitu kan. Perhatikan. Jadi kita harus lepaskan pakaian kita yang kita kenakan. Lepaskan, jangan dipakai. Kalau laki-laki kan tinggal buka resletingnya, tos, ya kan. Nah, itu air kencingnya tuh kemana-mana, ya kan. Kalau wanita misalnya dia pakai, ya sama, mau dia pakai rok, pakai langsung buka, langsung lipat ke lutut, duduk gitu kan. Nah, kemana-mana itu tidak bisa seperti itu. Harusnya dibuka semuanya agar pakaiannya tidak terkena najis. Kemudian ditandangkan, digantung, ya kan. Baru kemudian duduk, jangan berdiri kalau kencing, ya kan. Terkhusus laki-laki itu berdiri. Kalau perempuan kan rata-rata duduk semua kalau kencing. Nah, kalau laki-laki itu berdiri, jangan berdiri, duduk, ya kan. Sunnahnya memang duduk. Nah, setelah Anda buang air kecil, siramlah, ya kan. Siramlah zakar Anda, kemaluan Anda, basuh, bersihkan, ya kan. Nah, jangan sampai masih tersisa air kencing. Dan kalau Anda punya masalah dengan ini, biasanya kalau yang lanjut usia, ya, parubaya atau lanjut usia, punya masalah dengan prostat, ya kan, atau infeksi saluran kencing, kandung kemih, ya kan, biasanya suka kencing tuh, ya kan, akibat suka nahan kencing. Maka jangan suka nahan kencing. Dan kalaupun sudah ada infeksi, ya diobati, ya kan. Ada gangguan prostatnya, diobati, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kencing ya disiram, ya kan, sampai hilang baunya, ya kan, dan dibuka pakaiannya. Jangan asal kencing aja, itu perlu diperhatikan lagi. Demikian di dalam mencuci pakaian, ya kan, disucikan, ya kan. Ketika kita membilasnya, ya kita bilas dengan air yang mengalir. Setelah kita mencuci, ya kan, begitu kita bilas dengan air yang mengalir, ya kan. Atau gampangannya setelah kita bilas-bilas, gitu kan, terakhir kita siram dengan air yang mengalir, gitu kan. Supaya apa? Bila ada najisnya, ya kan, bila ada najisnya atau hal-hal negatif di pakaian kita, dia mengalir bersama air yang mengalir itu. Nah, seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan meruqyah pakaian kita, ya bisa juga, ya kan. Ya kalau gampangannya ya Anda siram aja dengan air yang mengalir, gitu kan. Nah, supaya najisnya hilang. Seperti itu. Jadi jangan asal cuci-cuci saja, ya kan, disabunin kucak-kucak, sudah dibilas-bilas di wadah, peras, jemur. Nah, jadi perlu diperhatikan juga dibilas dengan air yang mengalir. Nah, seperti itu salah satu contoh praktek menjaga kesucian dari najis. Ini perlu diperhatikan, ya. Sama juga tempat ibadah, ya kan, atau rumah dijaga dari najis. Ketika ada najis dia disucikan, ya kan, dibersihkan. Mensucikannya ya kalau bisa disiram, ya kan, dengan air yang mengalir. Bila ada najis, siram, mengalir, ya kan, dialiri air najis itu, ya kan, maka najisnya hilang. Atau dipel dengan kain basah, ya kan, 3 kali, maka najisnya hilang. Seperti itu cara membersihkan najis, harus diperhatikan. Jangan ketika ada najis dibiarkan saja, ya kan. Ya, perlu diperhatikan. Karena ada hadis yang mengatakan aksaru azabil qabr minal baul.
kebanyakan siksa kubur itu dari sebab kurang menjaga najis. Tuh. Jadi gara-gara kurang menjaga najis diancam tersiksa di dalam kubur. Maka hati-hati, jaga najis. Ketika ada najis, segera bersuci dari najis. Nah, ini saya bahas tentang sekilas aja ya tentang toharoh. Nah, nanti lebih dalamnya bisa dikupas di lain waktu insyaallah, atau Anda bisa belajar sendiri Bulughul Maram, Kitabut Toharoh, di kitab-kitab hadis sahih maupun kitab-kitab sunan. Atau di kunci-kunci ibadah juga ada ya kan. Nah, cuman apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak terdapat di sana, tapi prakteknya itu sumbernya dari sana semua ya kan, korelasinya. Karena banyak orang atau cara-cara ibadah itu sudah tersedia, tapi terkadang karena keterbatasan waktu para guru ya kan untuk mengajari, sehingga jadinya terbatas pemahaman orang ya kan tentang menjaga najis gitu. Nah, jadi poinnya adalah harus bisa menjaga najis ya kan. Ketika ada najis harus segera disucikan. Atau juga terdapat di pelajaran-pelajaran kunci-kunci ibadah ya kan, yang jual di toko buku juga terdapat di sana ya, dibahas tentang toharo ya kan, kitab toharo tentang mensucikan diri dari najis, dari hadas kecil maupun besar. Nah, di sana juga terdapat, bisa dipelajari di sana ya kan lebih dalamnya. Nah, yang saya beritahukan ini adalah intisarinya ya kan, disari kemudahan di dalam menjaga najis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Al-A'la ayat 16. Yakni kamu lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat, dan kamu memandangnya sebagai tujuanmu karena di dalamnya terkandung kemanfaatan dan kemaslahatan kehidupanmu. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la ayat 17. Yakni pahala Allah di negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kesenangan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu pasti akan fana dalam waktu yang singkat, sedangkan kehidupan akhirat mulia lagi kekal. Maka bagaimana orang yang berakal bisa lebih memilih hal yang fana atas hal yang kekal, dan lebih mementingkan hal yang cepat lenyapnya, serta berpaling dari memperhatikan negeri yang kekal dan pahala yang kekal di akhirat. Imam Ahmad mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah, dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Dan karena untuk dunialah orang yang tidak berakal menghimpun hartanya, dan karena dunialah orang yang tidak berakal menghimpun hartanya. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Wadih, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah dari Atha dari Harfajah As-Saqafi, yang telah mengatakan bahwa ia belajar mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini dari Ibnu Mas'ud, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la ayat 1. Ketika bacaannya sampai pada firman-Nya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Al-A'la ayat 16. Maka Ibnu Mas'ud meninggalkan bacaannya, lalu menghadap kepada murid-muridnya dan berkata, kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Kaum yang hadir terdiam, dan Ibnu Mas'ud kembali berkata, kita telah memilih dunia karena kita melihat perhiasannya, wanita-wanitanya, makanan dan minumannya, sedangkan kepentingan akhirat kita kesampingkan.
maka berarti kita memilih kehidupan yang segera ini dan kita tinggalkan kehidupan akhirat kita. Hal ini keluar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, merupakan ungkapan tawadu, rendah dirinya, atau barangkali dia hanya mengungkapkan tentang jenis keduanya semata-mata. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Imam Ahmad mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencintai dunianya berarti merugikan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya berarti merugikan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal di atas apa yang fana. Dahulukan kepentingan akhirat, baru kemudian kepentingan dunia. Tidak masalah rugi dunianya, yang penting akhiratnya dapat. Dan kalau sudah akhirat didapatkan, insya Allah dunianya juga akan mengikuti. Karena kita kehidupan ini Allah yang atur, bukan kita, ya kan? Allah yang memberi kehidupan, ya kan? Sekalipun ada sebagian manusia yang kehidupannya hanya untuk dunia, kemudian dia bermegah-megahan di dalamnya, ya kan? Tapi sejatinya Allah yang atur kehidupan ini, ya kan? Sekalipun orang yang mengejar akhirat itu, ya kan, dunianya biasa-biasa saja, tapi tetap Allah akan memberi kehidupan, ya kan? Tapi tidak masalah bila akhiratnya tidak didapatkan, karena bila dunianya tidak didapatkan karena akhiratnya yang dicintai, itu tidak masalah, karena itu lebih baik daripada dunia dikejar, akhirat kehilangan segala-galanya. Nauzubillahi min dzalik. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid. Imam Ahmad telah meriwayatkannya pula dari Abu Salamah al-Khuzai. Jadi poinnya adalah cukuplah kemudian karena bab ini bab solat, ya, cukuplah solat itu yang menyamakan kita sebagai kaum muslimin, umat Islam, sekalipun sampai akhir ini, ya kan, detik ini, hari ini kita masih berbeda-beda, gitu kan. Ada yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, ya kan, Hanafi, Maliki, dan lainnya, gitu kan. Yang jelas ada yang dikenal ada 4 mazhab, atau berorganisasi, bergolongan kalau di Indonesia, gitu kan. Sekalipun demikian, ya kan, cukuplah sholat itu yang membuat kita sama. Ketika setelah sholat, ya kan, ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya bisa didiskusikan, dan bila tidak dapat diterima jangan dipaksakan, ya kan. Karena saat ini kaum muslimin sama-sama tidak punya pemimpin mutlak, hanya ada ulama saja, ya kan. Tapi butuh pemimpin kaum muslimin yang memimpin seluruh kaum muslimin, ya kan. Tapi belum ada. Kenapa? Karena saat ini masih dikuasai oleh negara, ya kan, masih dikuasai oleh kenegaraan atau adidaya, ya kan, bukan istilahnya khilafiyah atau khalifah, nggak ada lagi, belum ada lagi, ya kan, tapi nanti saatnya ada, ya kan. Nah, maka yang baik adalah menjalin silaturahmi, komunikasi, ya kan? Dan jangan memaksakan, ya kan. Jangan karena perbedaan di dalam cara-cara beribadah kemudian kita saling bertentangan, ya kan. Menurut saya itu tidak ini. Kenapa saya bisa bicara seperti ini, ya kan? Saya bisa dewasa tentang ini, ya kan, karena saya sudah mengalami. Saya dulu pernah mengalami, ya kan, seperti apa yang Anda alami, ya kan, di mana Anda
berjuang memperjuangkan kelompok golongan, ya kan, golongan Anda, ya kan? Saya juga dulu pernah gitu kan. Tapi pada akhirnya saya menyadari gitu kan, ternyata itu tidaklah sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan, Rasulullah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita bersatu, menghindari perselisihan, ya kan? Apalagi kita umat Muslim yang kitabnya masih terjaga, Al-Qur'annya masih terjaga, dijaga oleh Allah dari perubahan-perubahan, ya kan? Nah, kalaupun ada perselisihan, ya jangan dipertentangkan, ya kan? Kita diskusikan baik-baik. Dan kalau misalnya belum menemukan jalan temu, ya sudah, jangan dipaksakan. Kalau tidak setuju, cukup jangan ikuti. Cukup tinggalkan. Saya begitu, ya kan? Contoh, praktek ibadah saya itu saya selalu menggunakan bismillah dikecilkan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga sholat di belakang orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Saya ikut juga sholat bersama mereka gitu kan. Nah, tapi kalau praktek saya sendiri, maka saya memakai bismillah yang dikecilkan, ya kan, disirkan, tidak dijahurkan. Saya tidak pakai kunut subuh, ya kan. Nah, seperti itu. Tapi saya tidak menentangi orang yang pakai bismillah dikeraskan, ya kan, sekali, ya kan. Juga saya ikut sholat bersama mereka gitu kan. Saya tidak kemudian merasa itu salah, tidak. Saya juga sholat bersama mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi boleh beda cara pilihan di dalam sholat, tapi bukan untuk dipertentangkan, didiskusikan, dan itu ada dalilnya, ya kan, tidak bertentangan gitu. Nah, jadi jangan kemudian masalah ikhtilaf demikian kemudian jadi pertentangan, ya kan. Kemudian jadi permusuhan. Jadi ini adalah jebakan setan, bagaimana Islam tidak dapat berdiri tegak, tidak dapat kuat karena berpecah belah. Jadi kita harus sadar, ya kan? Ya kan? Tidak perlu kemudian kita membanggakan diri, ya kan? Saya paling pintar, ya kan? Saya paling hebat, saya jebolan baja. Jebolan baja. Timur Tengah misalnya, ya kan? Saya jebolan Barat Timur misalnya, ya kan? Timur Tengah, Barat Timur, apa yang dimaksud gitu kan? Atau poinnya adalah dia jebolan tanah Arab misalnya. Tidak perlu, ya kan? Apa yang perlu kita sombongkan? Toh pada kenyataannya juga kita tidak bisa apa-apa gitu kan? Lihat apa yang terjadi pada umat ini, ya kan? Pengaruh, ya kan? Perusak akal, narkoba, sabu-sabu, ya kan? Coba perhatikan. Sampai detik ini terus mengusik kehidupan manusia, ya kan? Dan pengaruh-pengaruh begini tidak akan berhenti, ya kan? Terus bagaimana caranya mempengaruhi manusia, ya, dan itulah tujuannya. Gurunya adalah iblis, setan, laknat jahanam, beserta kekasih-kekasihnya itu manusia. Nah, kalau ulamanya saja saling bertentangan, hanya masalah beda di dalam cara beribadah, ya sudah, kecolongan terus, ya kan? Ada hal yang penting untuk kita hindari, kita tegaskan, ya kan? Masalah khomer, ya kan? Narkoba, sabu-sabu, ya sudah. Sekarang tanpa disadari masuk di tengah-tengah kita. Kita sadarilah, ya kan? Masing-masing kita, golongan-golongan kita, ada orang yang menyelinap. Penjahat-penjahat narkoba,
ada di sana. Itu yang perlu kita sadari. Jangan terus aja berbeda masalah cara ibadah, ya kan? Menjadi pertentangan, ya kan? Sudahlah, kita bukan penentu, ya kan? Kalau kita tidak cocok ya sudah, tinggalkan, dosa ikut-ikutan. Contoh saya, misalnya peringatan Maulid Nabi, ya, saya setuju aja, ya kan? Tapi saya tidak ikut, ya kan? Dan saya juga tidak diundang, ya kan? Nah, kalaupun saya diundang gitu kan, saya datang aja gitu kan, datang ikut menghadiri selama di dalam peringatan itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid gitu kan. Nah seperti itu tidak masalah, ya kan. Toh juga itu mengingat, ya kan, mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepak terjangnya. Nah, kalau misalnya masih juga Anda tidak cocok, ya sudah, tinggalkan, dosa ikut-ikutan. Tidak perlu Anda masalah seperti itu Anda pertentangkan, tidak perlu. Dan bukan saatnya saat ini. Saat ini adalah bagaimana Anda bisa menyelamatkan agama Anda. Bila perlu ya Anda lari ke bukit-bukit, ya kan. Kalau misalnya tidak cocok ya sudah, hindari, poinnya hindari. Tidak usah terus terjebak di dalam masalah ini. Cukuplah masalah yang sudah mengglobal, ya kan, yang sudah merasuk ke jantung kehidupan manusia, ya kan, halayak ramai, yaitu pengaruh narkoba, pengaruh khamar, ya kan. Karena beginilah cara, ya kan, agar manusia itu hilang akalnya, ya kan, hilang akalnya. Jangankan khamar, ya kan, seperti hadis yang saya sebutkan tadi, ya kan, Nabi mengatakan bahwa orang yang mendahulukan atau mengejar kepentingan dunia, semata hanya kepentingan dunia, adalah mereka yang kehilangan akal sehatnya, ya kan. Atau Nabi katakan, karena dunialah orang yang tidak berakal menghimpun hartanya. Lebih-lebih lagi ketika harta yang dikejar itu dengan cara yang tidak tepat. Nah ini yang perlu kita pahami bersama-sama, ya kan, agar benar-benar kita punya akal itu, ya kan, berfungsi. Kita punya akal yang sehat, ya kan, tidak tertutup, ya kan. Jadi marilah, sebelum Islam dibawa oleh kepemimpinan yang satu nanti, ya kan, maka marilah kita bersama-sama merajut persaudaraan itu. Karena al-muslimu akhul muslim. Islam orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lainnya, ya kan. Kalau kita pelajari lagi tentang mazhab, dan mazhab ini juga mengikuti Nabi. Dan kalau kita pelajari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka itu adalah para ulama, imam yang saling berkunjung di zamannya, ya kan. Imam Hanafi, Imam Malik, ya kan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya kan. Kan begitu. Saling berkunjung, bersilaturahmi, bahkan saling berguru gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Pengikut-pengikutnya kemudian berpecah belah, ya kan, blok-blokan. Jadi salah. Kembali lagi bahwa Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kita mentauladani beliau, ya kan, mentauladani beliau di dalam tindak tanduk kehidupan kita, ya kan, dalam tindak tanduk perjalanan hidup kita, mengarunginya dengan
syariat yang beliau ajarkan. Endingnya adalah jangan kita terjebak dengan hal-hal yang tidak penting, gitu kan. Hal-hal yang tidak penting. Yang patut kita pikirkan adalah hal yang mendasar, ya kan? Hal-hal yang berbau hukum, ya kan? Mengandung hukum. Ya, seperti khamar ini harus ditindak dengan tegas, harus dibasmi, ya kan? Harus dimusnahkan agar generasi kesolehan itu bisa meregenerasi. Bila tidak, ya kan, kita tidak menjadikan ini sebuah perhatian yang khusus, ya kan, karena sudah masuk di dalam kehidupan manusia, sudah ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Bila tidak menjadi perhatian yang serius, ya sudah, selesailah sudah, ya kan? Selesailah sudah, tidak ada lagi kemudian regenerasi kesolehan itu. Neraka menanti. Nah, berkaitan dengan konteks ayat ini, kita dituntut untuk mendahulukan urusan akhirat, urusan ibadah kita daripada kepentingan dunia kita. Jadi tidak ada artinya Anda juga merasa hebat, gitu kan, merasa bagaimana pintar segala macam, gitu kan. Tapi sama-sama kecolongan juga, ya kan? Sama-sama, ya kan, ikut kena imbas, ya kan, dari pengaruh khamar, ya kan, narkoba, sabu-sabu, pengaruh perpecahan. Nah, seperti itu. Masuklah juga pengaruh karena perpecahan, perselisihan itu, dengan mudahnya juga masuk khamar, ya kan, masuk narkoba, sabu-sabu, sehingga akal manusia semakin rusak, ya kan. Tidak dapat lagi mempelajari agamanya, urusan agamanya, buta dari urusan agamanya. Samping para ulamanya berselisih paham, ya kan, sudah umatnya rusak, dibenturkan dengan pengaruh lain. Sudah tidak terurus lagi umat. Ulamanya saling berselisih, ya kan. Agamanya dijadikan blok-blokan, dijadikan golongan-golongan. Untuk apa, ya kan? Duduk bersanding, berdiskusi itu lebih baik, dan tidak perlu memaksakan pendapat, ya kan. Kalau pendapatnya seperti ini, ya sudah, tidak bisa dipaksakan, ya kan. Ambil terima saja. Cukuplah sholat itu yang menjadikan kaum muslimin itu sama, dan sholat itu adalah amalan yang paling baik, ya kan. Nah, yang salah itu kalau sudah tidak sholat, nah itulah yang parah, ya kan. Kalau masih sholat, wah itu luar biasa, ya kan, dan perlu ditingkatkan, ya kan, dimotivasi lagi supaya lebih semangat, istiqomah, ya kan, lebih khusyuk lagi sholatnya. Begitu, bukan kita terus mencari perbedaan, ya kan. Toh juga perbedaannya tidak perbedaannya juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau tidak bertentangan dengan dalil. Sekalipun menurut Anda bertentangan, ya sudah, tidak usah paksakan. Anda tidak usah ikut-ikutan, gitu kan. Nah, tidak usah kemudian menghujat di sini. Oh, ini apa ini, ya kan. Nah, tidak perlu seperti itu. Cukuplah pengaruh-pengaruh yang melemahkan Islam itu yang menjadi perhatian kita secara khusus dan serius. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la ayat 18 19. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la ayat 18-19. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semuanya ini atau adalah hal ini terdapat di dalam kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kemudian Al-Bazar mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ada sanad yang lebih kuat dari Atha ibnu Sa'ib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas selain sanad ini dan hadis lainnya yang diriwayatkan semisal dengan sanad ini. Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud oleh firman-Nya inna hadza, sesungguhnya ini ditujukan kepada firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la 14-17. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini Al-A'la 18, yakni kandungan makna ayat-ayat sebelumnya itu benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la 18-19. Apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir ini baik lagi kuat. Telah diriwayatkan juga hal yang semisal dari Qatadah dan Ibnu Zaid. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi poinnya adalah tauhid, sholat itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran saja, tapi juga terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Nabi Ibrahim, kitab-kitab Musa, terdapat di dalam kitab Zabur, terdapat dalam kitab Taurat, dan terdapat di dalam kitab Injil, ya kan? Terlebih lagi Al-Quran, karena dialah yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi poinnya adalah berdasarkan dari surat Al-A'la ini, Allah yang maha tinggi, ya kan? Tidak ada lagi yang lebih agung, lebih besar, tidak ada lagi yang lebih tinggi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia maha besar, maha suci Allah yang maha besar, dan dia juga maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim dalam rukuk kita ketika sholat, subhana rabbiyal a'la dalam sujud kita ketika sholat. Dan kita dituntut agar mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia kita. Jangan mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Itu adalah pilihan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Maka jangan menjadi manusia yang tidak beriman. Jadilah manusia yang beriman, yang mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dan saya sudah jelaskan juga kemarin, ya kan? Sebenarnya dunia ini, ya kan, Allah sudah buat mudah. Hanya saja manusia itu yang terus mempersulitnya, ya kan? Kalau dulu di zaman Bani Israel, kaumnya Musa, ya kan? Atau seperti pembahasan kita yang kemarin surat Saba, ya kan? Kaum Saba, mereka itu kehidupannya sudah makmur gitu kan? Tanamannya, tanahnya subur, buah-buahannya tinggal di taruh aja wadah, ya kan, jatuh sendiri tuh saking banyaknya buahnya gitu kan tuh. Tapi karena mereka tidak bersyukur, sirna semuanya, ya kan, mau pakai cara yang lain. Sampai samalah juga kemudian seperti kaumnya Nabi Musa, ya kan, orang-orang Bani Israel. Awalnya mereka juga sama diberi kehidupan yang mewah, manna was salwa, ada yang mengatakan madu dan burung. Pokoknya ya sudah siap sedia makanannya, ya kan. Kehidupan mereka juga makmur, ya kan, mewah, ya kan. Tapi karena tidak bersyukur, mau pakai cara yang lain, minta yang lebih hina dari apa yang sudah diberikan.
mereka mau bercocok tanam. Dan sampai akhir ini manusia bercocok tanam. Dan lebih parahnya lagi, tidak berhenti-berhentinya manusia pakai caranya sendiri. Contoh di dalam alat tukar, ya kan? Manusia saat ini menggunakan alat tukar uang kertas. Kan sudah saya bilang, kenapa sih tidak bisa pakai alat tukar emas seperti dulu gitu? Toh alat tukar kertas juga itu tidak imbang, tidak sama di belahan dunia. Zimbabwe kalau menukar dolar itu pakai gerobak uangnya, karena banyak sekali nilai uangnya Zimbabwe daripada dolar. Dan dolar itu kan nomor satu, dia satu, yang lainnya banyak. Itu tidak imbang namanya. Padahal itu uang kertas. Lebih mudahnya ya kertas, seperti yang Anda lihat, kertas buku, ya itulah dia, kertas, tak berharga. Terus kertas itu bisa membeli harga diri Anda sekalipun. Nih, coba bayangkan. Tuh. Bagaimana ceritanya? Dan dikenal dari dulu alat tukar itu hanya emas dan perak, atau dikenal dengan barter, ya kan? Benda ditukar dengan benda gitu kan, yang berharga. Nah, dulu emas itu berharga karena dijadikan alat tukar, maka dijadikan alat tukar. Nah, kertas bagaimana ceritanya masih bisa dijadikan alat tukar? Nah, maka saya ambil saya beri pilihan juga, opsi gitu kan. Kalau masih tetap alat tukar kertas, ya saya kasih opsi kemarin di video shot saya yang dengan kata-kata itu tanpa audio. 1 gram emas setara dengan 160 juta. Nah, belilah emas murni itu dengan 160 juta rupiah kalau dirupiahkan. Itu opsinya, baru dia bisa adil, ya kan? Baru dia bisa adil. Atau endingnya, ketika mata uang yang lain harus berimbang, maka dolar pun harus ikut. Jangan dolar tetap pada tempatnya, yang lain, ya kan, dinaikkan, ya kan. Maksudnya itu harusnya kalau misalnya opsinya tetap uang kertas, ya dolar mengikuti dong, ya kan. Misalnya tadi rupiah 160 juta setara dengan 1 gram emas, ya kan, emas murni. Terus dolar juga harus mengikuti. Nah, 1 dolar juga itu 1 lembar. Nah, berapa biaya pencetakan uang kalau dolar? Kalau rupiah kan 500 rupiah 1 lembar, ya kan. Nah, kalau 1 dolar berapa biayanya gitu kan. Nah, anggaplah juga misalnya 500 rupiah gitu kan. Jadi berapa dolar dia baru bisa setara dengan 1 gram emas. Tapi tentunya itu tidak adil bagi kita, uang kertas menganiaya. Coba bayangkan, ketika kita punya benda, ya kan, harta benda, apakah dari pertanian, ya kan, apakah dalam bentuk tanah, emas, atau segala macam, tukar dengan rupiah, jadi sedikit, padahal itu nilainya tak terhingga, tak ada bandingannya kalau dibandingkan hanya dengan uang kertas. Tapi bisa dibeli dengan uang kertas. Coba bisa kita pikirkan dengan logika gitu. Nah, dan itulah kemudian yang menjadi cara yang dipakai manusia saat ini. Coba dia kalau pakai emas, ya kan, adil tuh, di mana-mana sama, ya kan, pertukaran emas tidak ada ininya, perubahannya, sama semua, namanya emas murni, bukan perhiasan ya, emas murni. Nah, seperti itu. Atau pakai perak, itu adil.
Dan emas perak itu kan tidak rusak disimpan lama. Nah, kalau kertas dia bisa dimakan rayap, ya kan? Nah, seperti itu. Rusak dalam waktu yang lama. Dan tidak adil, tidak ketemu, sulit untuk mencari titik temunya. Ngakal-ngakalin aja. Dan pada akhirnya nanti akan begitu kembali manusia. Jadi kenapa saya kemudian hembus-hembuskan ini, supaya bisa dipahami, pelan-pelan berubah gitu. Nah, karena nanti pada akhirnya juga akan kembali lagi pertukaran uang itu dengan emas lagi, kembali lagi gitu. Supaya jangan terus-terus terjebak. Ini namanya penganiayaan. Ketika harta benda kita bisa ditukar dengan hanya kertas. Terus ketika kita punya kertas pun kita bisa membeli harta benda orang lain dengan kertas. Kan namanya penganiayaan dengan penganiayaan. Ya kan? Terus seperti itu. Padahal hanya kertas. Nah, ini perlu dipahami. Supaya menjadi perbandingan, ya kan? Supaya Anda tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, maka pentingkanlah kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang hanya fana, yang hanya menipu, yang nantinya juga lenyap. Demikianlah akhir tafsir surat Al-A'la dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas semua karunia-Nya, dan hanya kepadanya lah kita memohon taufik dan pemeliharaan. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.